Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang kesesuaian gaya kepemimpinan dengan struktur organisasi dan perilaku kelompok. Selanjutnya. Kelompok kami terdiri dari 3 anggota, yaitu yang pertama, Anggita Ferliani Faiza, NPM 2002 50 10 146. Yang kedua, Muhammad Naufal Firwansyah, NPM 2002 50 10 149. Dan yang ketiga, Gilang Dwi Anugrah, NPM 2002 50 10 163. Selanjutnya. Materi yang pertama yaitu macam-macam bentuk struktur organisasi. Organisasi adalah sekumpulan dari beberapa orang yang melakukan kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan bersama. Beberapa macam bentuk struktur organisasi yaitu 1. Struktur organisasi lini, 2. Struktur organisasi lini dan staf, 3. Struktur organisasi fungsional, dan 4. Struktur organisasi lini dan fungsional. Selanjutnya. Organisasi garis atau lini. Organisasi garis atau lini adalah suatu bentuk organisasi di mana pelimpahan wewenang langsung secara vertikal dan sebenarnya dari kepemimpinan terhadap bawahannya. Bentuk lini juga disebut bentuk lurus atau bentuk jalur. Bentuk ini merupakan bentuk yang dianggap paling tua dan digunakan secara luas pada masa perkembangan industri pertama. Organisasi lini ini diciptakan oleh Henry Fanon. Ciri-ciri dari organisasi ini yaitu 1. Hubungan antara pimpinan dan bawahan masih bersifat langsung melalui satu garis wewenang. 2. Selain top manager, manajer di bawahnya hanya sebagai pelaksana. 3. Jumlah karyawan sedikit. 4. Sarana dan alatnya terbatas. 5. Bentuk lini pada perusahaan perseorangan, pemilik perusahaan adalah sebagai top manager. Dan 6. Organisasi kecil. Selanjutnya. Yang kedua yaitu organisasi lini dan staf. Organisasi lini dan staf adalah kombinasi dari organisasi lini dan organisasi fungsional. Ini berlangsung secara vertikal dari seorang atasan pimpinan hingga pimpinan di bawahnya. Untuk membantu kelancaran dalam mengelola organisasi tersebut, seorang pimpinan mendapat bantuan dari para staf di bawahnya. Tugas para staf di sini adalah untuk membantu memberikan pemikiran, nasihat atau saran-saran, data, informasi, dan pelayanan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan suatu keputusan atau kebijaksanaan. Pada struktur organisasi ini, hubungan antara atasan dengan bawahannya tidak secara langsung. Untuk ciri-cirinya akan dilanjutkan oleh Naufal. Ciri-ciri yang pertama yaitu hubungan atasan dan bawahan tidak seluruhnya secara langsung. Yang kedua, karyawannya banyak. Yang tiga, organisasi besar. Yang keempat, dua kelompok kerja dalam organisasi sehingga ditekan adanya spesialisasi. Yang A, personal ini, yang B, personal staff. Organisasi fungsional. Organisasi fungsional diciptakan oleh F.W. Taylor, yaitu suatu bentuk organisasi di mana kekuasaan pemimpin dilimpahkan kepada para pejabat yang memimpin satuan di bawahnya dalam satuan bidang pekerjaan tertentu. Struktur ini berawal dari konsep adanya pimpinan yang tidak mempunyai bawahan yang jelas dan setiap atasan mempunyai wewenang memberi perintah kepada setiap bawahan sepanjang adanya hubungan dengan fungsi atasan tersebut. Ciri-ciri organisasi. Ciri-cirinya yaitu yang pertama organisasi kecil, yang kedua di dalamnya terdapat kelompok-kelompok kerja staf ahli, yang ketiga spesialisasi dalam pelaksanaan tugas, yang keempat target yang hendak dicapai jelas dan pasti, yang kelima pengawasan dilakukan secara ketat. Organisasi lini dan fungsional. Organisasi lini dan fungsional adalah organisasi yang masing-masing anggotanya mempunyai wewenang yang sama dan pimpinannya kolektif. Organisasi komite lebih mengutamakan pimpinan, artinya dalam organisasi ini terdapat pimpinan kolektif atau presidium atau plural eksekutif, dan komite ini bersifat manajerial. Komite dapat juga bersifat formal atau informal. Komite-komite itu dapat
dibentuk sebagai suatu bagian dari struktur organisasi formal dengan tugas-tugas dan wewenang yang dibagi secara khusus. Ciri-ciri tidak tampak adanya pembedaan tugas pokok dan bantuan, spesialisasi secara praktis pada pejabat fungsional, pembagian kerja dan wewenang tidak membedakan perbedaan tingkat eselon, struktur organisasi tidak begitu kompleks, biasanya terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, ketua seksi, dan para petugas. Yang kelima, struktur organisasi secara relatif tidak permanen. Organisasi ini hanya dipakai sesuai kebutuhan atau kegiatan. Tugas dilaksanakan secara kolektif. Semua anggota pimpinannya mempunyai hak, wewenang, dan tanggung jawab yang sama. Para pelaksana dikelompokkan menurut tugas-tugas tertentu dalam bentuk satgas. Yang kedua, ada konsep kelompok. Konsep kelompok menurut Surjono Sukanto, kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan yang hidup bersama karena adanya hubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi, dan juga suatu kesadaran untuk saling tolong-menolong. Menurut Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, kelompok didefinisikan sebagai kumpulan orang yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Sedangkan Ferdinand Tonles mengklarifikasi kelompok dalam masyarakat menjadi dua, yaitu paguyuban atau Gemeinschaft adalah kelompok sosial yang anggota-anggotanya memiliki ikatan batin yang murni, bersifat alamiah, kekal. Tonis menggambarkan dalam paguyuban hubungan antar anggota bersifat intim, pribadi, eksklusif. Dalam paguyuban juga mengenal adanya solidaritas organik, di mana solidaritas ini mengikat setiap anggotanya. Yang kedua ada patembayan. Gesellschaft adalah sekelompok sosial yang anggota-anggotanya memiliki ikatan lahir yang pokok untuk jangka waktu yang pendek. Tonis menggambarkan dalam patembayan sebagai kehidupan publik di mana individu-individu hadir bersama namun masing-masing memiliki kemandirian. Dalam patembayan mengenai adanya solidaritas mekanik. Selanjutnya dilanjutkan teman saya, Mas Gilang. Ciri-ciri kelompok. Yang pertama adalah interaksi. Interaksi dalam sebuah kelompok terjadi secara berulang-ulang. Jadi ketika individu tergabung dalam sebuah kelompok, maka individu tersebut akan melakukan interaksi yang berulang-ulang dengan anggota kelompok. Karena biasanya dalam sebuah kelompok anggotanya memiliki ikatan yang erat. Yang kedua, tujuan atau kepentingan yang sama. Kelompok biasanya terbentuk karena adanya tujuan bersama atau tujuan yang ingin dicapai oleh anggota kelompok. Misalnya saja dalam kelompok supporter bola, mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu mendukung tim kesayangan mereka agar dapat memenangkan pertandingan. Yang ketiga adalah persamaan. Misalnya dalam kelompok pecinta reptil, anggota dari kelompok ini adalah orang-orang yang senang dengan hewan reptil. Dan yang terakhir adalah ikatan yang erat. Next. Yang ketiga adalah pembagian kelompok. Kelompok formal. Kelompok formal adalah kelompok dari orang-orang yang berkumpul untuk mencapai tujuan tertentu yang sama. Ciri-ciri kelompok formal adalah yang pertama, tujuan tertentu yang jelas. Yang kedua, pembentukannya disengaja dibuat. Yang ketiga, strukturnya jelas. Yang keempat, hubungan antar anggota bersifat profesional. Yang kelima, arah komunikasi antar kelompok anggota ke arah yang jelas. Contoh kelompok formal misalnya adalah koperasi. Koperasi dibuat oleh para anggota dengan suatu tujuan baku.
Koperasi memiliki anggaran rumah tangga sebagai aturan baku hubungan antar anggota. Struktur organisasi di koperasi jelas ketua dan pengurus lainnya. Next. Yang kedua adalah kelompok informal. Kelompok informal adalah kelompok yang terbentuk secara alami antar orang karena faktor-faktor sosial. Ciri-cirinya adalah yang pertama terbentuk dengan sendirinya. Yang kedua, keanggotaan bersifat sukarela. Yang ketiga, tidak memiliki struktur organisasi yang baku. Yang keempat, hubungan antar anggota bersifat personal atau kepribadian. Yang kelima, komunikasi antar anggota dalam kelompok bersifat ke segala arah. Contohnya, contoh kelompok informal, misalnya kelompok penggemar musik atau penyanyi. Mereka terbentuk begitu saja karena suatu faktor sosial yang kesukaan musik yang sama. Tidak ada struktur organisasi baku. Juga tidak ada aturan-aturan baku dalam kegiatan mereka. Next. Yang keempat, kontingensi gaya kepemimpinan dengan perilaku kelompok. Teori atau model kontingensi sering disebut teori situasional karena teori ini mengemukakan kepemimpinan yang tergantung pada situasi. Model atau teori kontingensi Filler melihat bahwa kelompok efektif tergantung pada kecocokan antara gaya kepemimpinan yang berinteraksi dengan subordinatnya, sehingga situasi menjadi mengendali dan berpengaruh terhadap pemimpin. Kepemimpinan tidak akan terjadi dalam satu kevakuman sosial atau lingkungan. Para pemimpin mencoba untuk melakukan pengaruhnya kepada anggota kelompok dalam kaitannya dengan situasi-situasi yang spesifik. Karena situasi dapat sangat bervariasi sepanjang dimensi yang berbeda. Oleh karenanya, hanya masuk akal untuk memperkirakan bahwa tidak ada satu gaya atau pendekatan kepemimpinan yang akan selalu terbaik. Strategi yang paling efektif mungkin akan bervariasi dari satu situasi ke situasi yang lain. Penerimaan kenyataan dasar ini melandasi teori tentang efektivitas pemimpin yang dikembangkan oleh Filler, yang menerangkan teorinya sebagai kontingensi approach. Asumsi sentral teori ini adalah bahwa kontribusi seorang pemimpin kepada kesuksesan kinerja oleh kelompoknya adalah ditentukan oleh kedua hal, yakni karakteristik kepemimpinan dan oleh berbagai variasi kondisi dan situasi. Untuk dapat memahami secara lengkap efektivitas kepemimpinan, kedua hal tersebut harus dipertimbangkan. Next. Sekian presentasi dari kelompok 7. Bila ada salah dan kekurangan, kami minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.